Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pak Praitno dari channel Praitno Berbagi. Pada kali ini ya, kesempatan kali ini Bapak hadir di konten ini yaitu untuk menemui dan mengajak belajar bersama siswa-siswi kelas 5 SD maupun MI ya. Ini kita akan mempelajari bersama materi IPA ya untuk kelas 5, yaitu yang ada di tema 9 ya, mengenai benda-benda di sekitar kita. Baik, anak-anak, ini rangkuman ya. Rangkuman ini bisa untuk kesiapan kalian untuk menghadapi ulangan semester 2 ya. Atau ulangan akhir semester ya, untuk kenaikan kelas kalian. Baik, ini di tema 9 ini kita akan belajar mengenai benda-benda di sekitar kita. Baik, kalian ikuti video ini dengan penuh ya, dari awal sampai akhir, tidak usah di skip ya, agar pemahaman kalian lebih baik dan lebih maksimal ya. Baik. Nah, materi untuk IPA ya, materi IPA di kelas 5 pada tema 9 kita akan bahas mengenai benda-benda di sekitar kita. Semua benda yang ada di sekitar kita adalah materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Berdasarkan posisi ya atau susunan penyusunnya, materi dibedakan menjadi zat tunggal dan campuran. Zat tunggal dan zat campuran di lingkungan ya, ini seperti apa? Kita pelajari ya. Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari materi sejenis. Ya, tunggal ini materi sejenis. Contoh zat tunggal adalah air, garam, gula, dan emas 24 karat. Sedangkan zat campuran adalah zat yang terdiri dari beberapa jenis materi atau zat tunggal ya. Dari beberapa zat tunggal itu membentuk menjadi zat campuran ya. Campuran ya, zat campuran ada dua jenis, yaitu campuran homogen yang sejenis ya, dan campuran heterogen ya. Jadi zat campuran itu ada dua jenis, zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Nah ini ya, kita akan belajar lebih mendetail ya, zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran zat yang penyusunnya tercampur sempurna. Campuran homogen yang cair juga sering disebut larutan. Ya, kalau yang cair itu disebut larutan. Contohnya air garam, sirup, udara, perunggu, kuningan. Nah, ini adalah zat campuran yang homogen. Ya, kita lanjutkan. Zat campuran heterogen adalah campuran zat ya yang penyusunnya tidak tercampur sempurna. Pada campuran heterogen ya, zat penyusunnya masih dibedakan. Contoh, campuran air dan kopi ya, dengan kopi, air dengan tepung dan air dengan pasir ya. Itu masih walaupun dicampur tetapi masih masing-masing punya ciri sendiri ya. Sifat penyusunnya masih kelihatan. Berdasarkan ciri-ciri campuran, baik campuran homogen maupun campuran heterogen dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut. Campuran tersusun atas dua atau lebih unsur atau senyawa ya. Dua campuran dapat dipisahkan menjadi zat-zat penyusunnya. 3. Perbandingan massa zat-zat penyusunnya tidak tetap. 4.
4. Sifat campuran sama dengan sifat-sifat zat penyusunnya. Ya. Nah, zat penyusun suatu benda. Pada dasarnya komponen penyusun campuran bisa berupa campuran unsur-unsur ya dengan unsur-unsur, senyawa dan senyawa dengan senyawa. Perhatikan tabel berikut ya. Memahami zat penyusun dan dari suatu benda ya. Jenis campuran misalnya air sirup ya. Sirup ABC atau apa ya. Ini jenis campuran air sirup. Komponen penyusunnya campuran itu apa? Air mineral, gula, dan sari buah ya. Nah, ini komponen penyusunnya air mineral, gula, dan sari buah. Sifat campuran tersusun atas 2 atau lebih unsur atau senyawa. Air pasir, campurannya komponennya adalah air dan pasir. Sifat campurannya adalah campuran tersusun ya atas 2 lebih unsur ya. Ini air kopi, susu ya, itu campuran dari air, kopi, dan susu. Campuran tersusun dari 3 unsur atau senyawa. Kemudian kelompok benda ya. Kelompok benda-benda dalam unsur-unsur dan senyawa. Zat tunggal disebut juga sebagai zat murni. Zat tunggal dapat berupa unsur atau senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Contoh besi ya, emas, aluminium, karbon, nitrogen, tembaga, perak, seng, dan oksigen ya. Jadi unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Contohnya ini ya. Unsur itu adalah besi, emas, aluminium, karbon, nitrogen, tembaga, perak, seng, dan oksigen. Apa senyawa bedanya dengan unsur? Senyawa terbentuk oleh perikatan kimia dari 2 atau lebih jenis unsur. Sebagai contoh adalah air ya. Air itu adalah senyawa. Air terbentuk dari oksigen dan hidrogen. Contoh senyawa yang lain ya yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari misalnya garam dapur, gula pasir, asam cuka, soda kue, dan vitamin C ya. Ini adalah senyawa. Jadi ini unsur tadi ya. Unsur sudah tahu, senyawa juga tahu ya. Baik, itu saja ya pembahasan IPA ya di kelas 5 pada tema 9 ya. Itu adalah benda di sekitar kita ya. Benda di sekitar kita itu kita udah mengenal zat tunggal, zat campuran, unsur, dan senyawa ya. Semoga ini bermanfaat. Kalian bisa untuk kesiapan ya materi untuk mengikuti ujian sekolah maupun untuk menghadapi OSN ya, Olimpiade Sains Nasional ya. Baik, semoga bermanfaat. Terima kasih dan ikuti video-video selanjutnya ya mengenai kajian rangkuman materi-materi IPA dan mata pelajaran yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.